Kesehatan untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Florencia Hardi Saputri dalam agenda diseminasi budaya positif di SMK Kesehatan Proskill Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaznya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Baik Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini, tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk kepada agenda kita yang pertama, yakni pembukaan. Kita akan buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada agenda kita yang kedua, yakni kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMK Kesehatan Proskill Indonesia kepada Bapak Jerry Mansontua Naibnaho. Disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Indonesia beserta diseminasi budaya positif Kesehatan Proskill Indonesia. Baik, karena memang waktu kita terbatas Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga ada kegiatan untuk proses belajar mengajar. Alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu, ya, tepatnya 2 pekan yang lalu, Ibu Ners Florencia Hardi Saputri telah melaksanakan diseminasi yang pertama, yang terkait dengan masih terkait dengan budaya positif. Dan sekarang ini ada lanjutan yang sesi yang kedua. Mudah-mudahan nanti budaya positif itu bisa benar-benar dibumikan ataupun terrealisasi di sektor kesehatan Proskill Indonesia. Oleh karena itu sambutan saya singkat saja pada Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa nanti, ya, menambah khasanah keilmuan kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk diseminasi budaya positif dari Ibu Ners Florencia Hardi Saputri, JKP Angkatan 11 Provinsi Riau. Itu saja, saya sudah dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan yang diberikan dalam kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan kita berjalan lancar, kita akan lanjutkan dengan sesi pembacaan doa yang akan saya bawakan sendiri. Untuk memulai doa kita pada pagi hari ini, mari kita baca dengan basmalah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sahirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa man ahsana ilaina wa man adlama ilaina ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya alim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa najiyatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najiyatan minan nari wa afwa indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada pagi hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Leren akan berjalan dengan lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang positif pula dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, agar tidak memperpanjang mukadimah kita di pagi hari ini, kita langsung saja masuki kegiatan utama kita, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Florencia Hardi Saputri. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Kepala Sekolah SMKS Kesehatan Proskil Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara diseminasi mengenai budaya positif di SMKS Kesehatan Proskil Indonesia. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, akan mencoba untuk memberikan atau melanjutkan pemahaman kita mengenai penerapan budaya positif yang ada di SMKS Kesehatan Proskil Indonesia. Baik Bapak Ibu, mungkin dari beberapa hari yang lalu kita sudah mengenai budaya positif. Budaya itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, yang menjadi membudaya. Jadi kalau tidak dilaksanakan itu akan menjadi ada sesuatu yang kurang bagi kita. Nah, budaya positif ini akan bisa menjadi sebuah ekosistem positif. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ambil contohnya itu perbandingan antara hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, bahwa sesungguhnya kita seorang pendidik itu adalah seperti kayak petani gitu. Nah, petani itu biasa menanam padi gitu kan. Biasanya dia akan mulai dari memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, memberi air, membasmi ulat dan sebagainya, sehingga nanti padi itu bisa tumbuh dengan baik, bisa berkembang sehingga punya hasil yang maksimal. Nah, seperti itu juga lah kita sebagai seorang pendidik, di mana kita membersamai para peserta
berkembang sesuai dengan kodratnya yang sebenarnya. Jadi hasilnya lebih maksimal. Kita hanya di sini adalah sebagai penuntun, membimbingnya dalam menjalani proses pembelajaran tersebut. Nah, kemudian ini dia ya Bapak Ibu semua yang akan kita bahas pada diseminasi kali ini, yaitu yang pertama perubahan paradigma, stimulus, respon, kemudian mengenai disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, mengenai keyakinan kelas, mengenai kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, boleh Bapak Ibu semua, di sini ada kita sedikit mencoba permainan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kayaknya berpasangan lebih seru nih ya. Nah, siapa ya? Mungkin berpasangan aja ya, mungkin Bu Mia sama Bu Nilam. Tapi kalau sama Pak Kepala Sekolah gak enak kayaknya ya. Nah, jadi kita berpasangan. Tapi boleh kita semua Bapak Ibu, kita coba kepalkan tangan. Kita anggap di dalam kepalan tangan kita itu ada duit 1 miliar. Nah, ada duit 1 miliar ya, atau sesuatu benda yang memang sangat kita inginkan. Nah, kemudian teman yang di sebelahnya itu nanti mencoba membukanya. Nah, kira-kira kita lihat, mungkin dari Mbak Ilang sama Bu Ira nih. Duluan deh Bu Ira yang menggenggam. Nah, Bu Nilam yang mencoba membuka. Mungkin Bu Masito sama Bu Midar gitu ya. Nah, kira-kira Bu Masito nih yang mencoba membuka. Nah, Bu Ira yang kita yang menggenggam gitu, coba kita genggam sekuatnya. Saya nggak mau ini yang uang 1 miliar saya ini diambil sama lawannya. Nah, kira-kira siapa yang menang? Yang membuka atau yang mempertahankan? Wah, belum tentu. Kita coba lihat dulu. Ya, kira-kira gimana deh? Sakit ada. Tapi kita nggak boleh curang ya, nggak boleh pakai colek-colek ya loh Pak. Kritiknya nih. Dikritik ya mana? Oke, kira-kira bisa? Nggak bisa. Berarti, nah seperti itulah. Nah, kalau yang tidak bisa membuka, nah seperti inilah paradigmanya ya Bapak Ibu. Paradigmanya itu sebenarnya kita contohkan tadi bahwa yang mencoba membuka itu adalah guru, sedangkan yang mencoba menggenggam kuat itu adalah murid kita. Nah, ilusinya gitu, seharusnya kita guru itu mampu bisa mengontrol murid. Tapi benarkah seperti itu? Bisakah kita sebagai seorang guru mengontrol, mengatur murid kita seperti sesuai dengan perintah kita? Kira-kira bisa nggak? Nah, atau misalnya kita nih seorang guru udah tahu nih, kamu sih nggak buka-buka gitu kan, nggak buka, coba buka, bisa nanti. Nah, kita mencoba memberikan membuat dia merasa bersalah dengan kalau nggak gitu kamu kan nggak bisa nih Bu bantu bla 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 bla. Nah, harusnya itu tidak boleh ya Bapak Ibu, itu hanya sekedar ilusi. Kemudian juga ada juga nih ilusinya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu jelas salah. Sama seperti kita guru. Kalau mungkin kita yang masih punya anak di rumah gitu, anak harus ikut kata orang tua, benar? Salah ya. Malah kadang sekarang itu orang tua ikut anak. Ada
sebenarnya, begitu juga kita di sekolah, bahwa sebenarnya kita menuntun siswa kita itu untuk mencapai tujuannya, tapi kita membersamai. Kita guru nggak bisa memaksa harus seperti ini, harus ikutin aturan kita, itu tidak bisa ya Bapak Ibu. Nah kemudian dalam mengontrol itu tentu kita akan ada menerapkan disiplin. Nah mungkin tidak asing lagi kata-kata disiplin ini bagi kita ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya itu adalah belajar. Artinya dengan menerapkan proses pembelajaran itu, maka menerapkan disiplin itu artinya kita menerapkan belajar bagi siswa kita. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan disiplin murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Artinya dengan menerapkan disiplin itu, siswa kita nanti bisa mencapai tujuan yang dia buat sendiri. Dan tujuan itu tentu adalah sesuatu yang dia hargai atau sesuatu yang dia inginkan. Nah, namun dalam budaya kita ini sekarang berubah nih, kata-kata disiplin ini menjadi seolah-olah seperti kepatuhan. Nah, ini tindakan kedisiplinan. Kalau enggak baju seragam, nih tindakan pendisiplinannya begini-begini. Nah, itu lebih cenderung ke sanksi atau hukuman. Nah, padahal sebenarnya itu salah ya Bapak Ibu. Jadi kecenderungan disiplin ini dengan biasa yang kita terapkan itu menjadi sebuah ketidaknyamanan. Artinya kalau siswa kita sudah mendengar kata disiplin itu membuat dia merasa tidak nyaman, kemudian dia enggak untuk mencapai tujuan dia. Itu kan aturan sekolah Bu, itu kan tata tertib Bu katanya kan. Kan kalau ada lagi yang dibilang peraturan dibuat untuk, nah itu biasa ya. Terima kasih Bu Mia sudah mengingatkan. Jadi sebenarnya itu adalah salah ya, perspektif yang salah dari kita maupun dari peserta didik kita, bahwa sebenarnya peraturan itu adalah untuk menegakkan kedisiplinan, tapi bukan untuk dilanggar. Nah, ini Bapak Ibu mungkin ini tidak asing lagi bagi kita, teori motivasi perilaku manusia. Nah, sebenarnya seorang siswa kita itu melakukan suatu tindakan itu didasari atau dimotivasi oleh 3 ini. Ya, yang pertama itu dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seperti siswa ini akan berpikir, kalau saya nggak melakukan ini loh hukuman untuk saya. Kalau saya nggak melakukan ini, nanti nggak boleh nih masuk sama ibu ini. Kalau saya nggak mengerjakan tugas ini, nanti saya disuruh nih keluar sama ibu ini. Nah gitu. Kemudian ada lagi motivasi itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi nanti kalau saya kerjakan ini dengan baik, ibu itu biasanya ngasih poin banyak, ngasih nilainya tinggi gitu ya. Nah, kemudian ada lagi motivasinya itu untuk menghargai diri sendiri atau menjadi insan sesuai dengan harapannya. Nah, jadi dari 3 kemotivasi ini sebenarnya itu poin 1 dan poin 2 itu merupakan motivasi eksternal. Artinya motivasi yang didapat dari luar dari peserta didik. Nah, yang perlu kita kembangkan itu adalah motivasi yang dari internal, dari dalam diri peserta didik itu. Jadi dia siswa kita itu melakukan hal yang baik itu
positifnya itu karena memang untuk menghargai dirinya sendiri gitu. Dia punya kesadaran, punya motivasi sendiri dia untuk melakukan perbuatan baik itu. Jadi yang perlu kita tegakkan itu adalah motivasi internalnya supaya disiplin positif ini memang terpatri dalam diri peserta didik kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada lagi sekarang kita udah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, boleh kita refleksi sendiri Bapak Ibu, kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di sekolah kita. Nah, benarkah siswa ataupun guru sudah merasa merdeka dengan pembelajaran sekarang? Belum. Boleh mana mic-nya satu lagi Pak? Gak apa-apa Pak. Silakan Bapak Ibu. Apakah kita di sekolah kita ini sudah merasa merdeka dengan pembelajaran yang kita lakukan selama ini? Apakah muridnya sudah merasa merdeka, gurunya juga sudah merasa merdeka, atau bagaimana? Belum ya? Boleh. Silakan Bu Mida. Baik Bu, terima kasih. Kalau menurut perasaan saya atau yang saya alami, saya sudah merasa merdeka di sekolah ini karena tidak ada lagi aturan-aturan baku tentang administrasi, kemudian saya mengajar. Yang penting bagaimana anak merasa aman dan nyaman belajar di sini gitu kan. Jadi memang saya sudah merasakan alhamdulillah merdeka di sekolah kita ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Medan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Ibu Medan. Nah, itu gambaran sedikit dari profilnya Bu Medan sudah merasa merdeka. Berarti gurunya sudah merdeka, ya. Nah, sekarang apakah muridnya juga sudah merasa merdeka, Bapak Ibu? Kira-kira gimana ya? Ada pendapat? Silakan Pak Kepala Sekolah. Kalau perspektif Bu Nida tadi yang sudah merdeka mungkin, tapi kalau kita mengikut definisi merdeka dari Ki Hajar Dewantara, ya belum. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, kemudian memiliki kecakapan buat memerintah diri sendiri. Jadi ada tanggung jawab, ada untuk faktor internal untuk memerdekakan diri sendiri, memerintah diri sendiri. Bukan karena tadi teori motivasi yang 3 tadi itu sepertinya masih harus dibangun baik di gurunya dan juga di siswanya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah bahwa ada kemungkinan belum merdeka nih ya Pak ya, belum. Nah, karena menurut mengikut ini masih kurang merdeka katanya. Berarti apakah masih terjajah sedikit gitu ya? Nah, jadi kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bukan hanya terlepas dari perintah, artinya dia bisa punya kebebasan cakap untuk bisa memerintah diri sendiri. Artinya baik itu guru ataupun siswa, dia punya motivasi internal, dia punya kesadaran sendiri untuk melakukan atau menegakkan disiplin positif itu, gitu. Jadi bukan karena takut nanti poinnya, gitu, atau mungkin hanya kalau kita
penilaian kinerja, atau misalnya kalau misalnya dari siswa misalnya takut nanti kalau sama Umi nanti disuruh hafalan lagi nih dan sebagainya gitu ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini mungkin sudah sekilas saya bacakan sedikit mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya seseorang melakukan apapun tindakannya itu adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya ini gitu. Jadi kebutuhan dasarnya itu kita terdiri dari kebutuhan cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, boleh dilihat lingkaran ini Bapak Ibu, yang menjadi pokok utama itu adalah survival atau bertahan hidup. Jadi kebutuhan paling utama kita itu adalah kebutuhan untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau misalnya yang survival ini bisa terpenuhi, biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan 4 lainnya itu akan mengikuti gitu. Jadi kita nggak akan panjang bahas masalah ini ya Bapak Ibu, kita lebih ke penerapan. Nah, ini mungkin kasus singkat, bolehlah kita telaah sedikit. Ini mengenai seorang siswa kita, bukan kita ya, siswa kita entah di mana. Ini Sabrina hari itu bangunnya terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia menggunakan sepatunya yang salah, ya sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian ada Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat dan harusnya dipakai itu adalah hitam. Nah, Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dalam mengenakan sepatu, jadi dia salah pakai seragam. Nah, kemudian Pak Lukman itu menanyakan ke Sabrina, apa sih peraturan sekolah, seragam sepatu seperti apa gitu. Kemudian Sabrina menjawab sudah dia mengetahui kalau sepatu itu harusnya warna hitam, namun karena buru-buru, nah selain itu tidak mungkin dia balik pulang untuk mengganti sepatu, jadi dia salah lah mau pakai sepatu ke sekolah. Kemudian Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu sudah terlambat, salah pula memakai sepatu. Nah, sekarang buka sepatumu dan kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan, artinya disuruhlah Sabrina ini nyeker, nggak pakai sepatu selama ada di sekolah karena dianggap salah. Kemudian Sabrina ini meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Nah, namun Pak Lukman ini nggak mau, ya. Bersikeras nih, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatunya ke sekolah, kamu tidak bersepatu selama di sekolah seharian. Nah, sekarang silakan masuk tanpa menggunakan sepatu. Nah, akhirnya Sabrina ini karena patuh, akhirnya mencopotlah sepatunya dan dia tidak berani untuk keluar kelas atau berkeliling sekolah karena malu dia nggak pakai alas kaki atau sepatu. Nah, menurut Bapak Ibu semua nih, kira-kira dari sikap Pak Lukman ini bagaimana? Salah, benar, setengah salah, setengah benar. Ya, mungkin salah. Silakan Pak. Salah Bu, menurut saya Bu. Baik Bu. Ininya belum. Baik Bu, kalau menurut saya kasus
kasus yang terjadi seperti ini, Pak Lukmannya salah menurut saya, Bu. Dia akan menjadi guru penghukum kan, Bu. Nah, dan dia tidak memberikan ruang untuk anak tersebut untuk apa namanya ya gitu, karena kita kan anak tersebut kan memiliki alasan tertentu dan jadi tidak mentolerir itu berarti Pak Lukmannya. Jadi kalau dari diseminasi Ibu 2 minggu lalu, kita kan tidak boleh menjadi guru penghukum. Nah, jadi sebaiknya ya jangan seperti Pak Lukman gitu. Oke, terima kasih Bu Midar. Boleh tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu. Nah, jadi jangan salah ya Bapak Ibu. Tapi coba kita berefleksi, mudah-mudahan setelah ini kita tidak menjadi lagi guru yang penghukum. Nah, jadi kita akan mengambil 5 posisi guru kita. Ya Bapak Ibu, ada 5 posisinya sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini, diharapkan kita itu ada berada di posisi manajer. Ya, karena di posisi manajer itu akan menciptakan identitasnya berhasil, kontrol dirinya sukses. Kemudian kalau di posisi manajer, guru itu akan berbuat kalau anak melakukan kesalahan, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa tadi dilakukan seperti itu, Nak? Apa masalahnya? Nah, itu akan kita lebih ke memberikan atau membuat anak itu menyadari kesalahannya itu sendiri, gitu. Misalnya, guru akan berkata, apa yang kita yakini, apa sih peraturan sekolah kita, Nak? Gitu. Terus kalau sudah melanggar atau yang dibuatnya hari ini, bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan ini, gitu. Nah, hasilnya kalau kita melakukan posisi manajer ini, dia akan menguatkan pribadi dari siswa itu, menguatkan pribadinya. Kemudian juga murid itu akan berkata, bagaimana cara saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Artinya solusi itu dari siswa sendiri, bukan dari guru, gitu. Jadi dampaknya murid dapat mengevaluasi diri, kemudian dia mengetahui bagaimana cara memperbaiki kesalahannya itu. Nah, jangan sekali-kali kita berada pada posisi penghukum. Kamu salah nih, awas nih, begini ya, ancaman-ancaman, jangan seperti itu. Kemudian atau malah membuat siswa itu merasa bersalah. Seharusnya ibu kecewa, nah lebih melo lagi guru daripada siswanya, gitu. Atau malah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, kadang ada mungkin siswa itu dia bisa menempatkan diri dia, siswa ini guru saya. Nah, tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman, malah kadang lost. Ya, kadang ada juga siswa yang kurang menghargai gurunya karena gurunya selama ini bersikap seperti temannya, gitu. Atau tidak pula menjadi seorang pemantau. Kita sibuk dengan hanya aturan-aturan kita, poin-poin yang dilanggar tanpa memperhatikan bagaimana prestasi atau apa yang karakter dari siswa itu, gitu. Jadi kalau pada guru pemantau ini hanya sibuk mengawasi. Kemarin nih kamu melanggar tertib nomor sekian. Kemudian ini bintang kamu nih udah kurang. Nanti poin kamu ibu tambah nih, bla 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 dan sebagainya. Jadi kalau pemantau kita hanya fokus mencari kesalahan dari
siswa yang tidak sesuai dengan tata tertib. Nah, itu dia ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita tetap satu posisi kita adalah sebagai seorang manajer. Oke, ini untuk penjelasannya ya Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum itu biasanya guru itu akan dengan nada yang tinggi, mata melotot, jari tunjuk-tunjuk, hari-hari, dan teman-teman kamu bla 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 gitu ya. Sudah terlambat gini-gini, sibuk aja dengan penghukum. Nah biasanya coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Kalau kita jadi seorang murid, gimana perasaan kita kalau gurunya begitu? Kamu nih, udahlah dia terlambat, entah apalah halangan dia datang, terus kita datang dengan hukuman. Nah, tentu tidak mengenakan bagi siswanya ya Bapak Ibu. Nah, tapi kalau akibatnya itu kalau pada penghukum, siswa itu mungkin akan marah, malah mendendam ya. Tengoklah nanti ya, Mbak Ibu bocor pulang Bu. Nah, ada juga di sekolah lain, bukan sekolah kita gitu ya. Jadi siswa itu menjadi mendendam kepada guru yang suka menghukum ini gitu. Kemudian kalau sebagai pembuat orang lain merasa bersalah, biasanya dengan nada yang halus, lembut, memelas gitu. Kemudian melo lah ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira gimana perasaan muridnya kalau ditegur seperti ini? Biasanya murid akan merasa bersalah karena telah mengecewakan guru. Ya, tapi ini akan membuat karakter dari murid kita itu lemah. Nah, maka murid itu akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, menjadi merasa telah mengecewakan orang lain gitu. Nah, kadang sikap ini malah lebih berbahaya dari penghukum, karena biasanya murid yang tertekan perasaannya itu sama kayak bom ya Bapak Ibu, bom waktu. Kalau dia biasanya melo, maka suatu saat dia akan meledak ya, karena terus-terusan merasa tertekan, karena terus-terusan dibuat merasa bersalah. Nah, kemudian kalau dia sebagai teman biasanya akrab, ramah, bercanda gitu ya, senyum-senyum yang lucu-lucu gitu. Nah, kira-kira bagaimana perasaan murid dengan sikap guru yang seperti ini? Biasanya murid akan memang merasa senang, merasa akrab dengan guru ini. Nah, sebenarnya dampak positifnya ada, hanya saja di sisi negatifnya itu murid menjadi ketergantungan dengan gurunya. Jadi kalau ada masalah, aman tuh Bapak itu aman tuh sama saya, Ibu itu aman lah tuh, kalau kayak gini aman lah katanya. Jadi merasa ada tameng, merasa murid itu dia akan bergantung kepada guru itu, karena dia yakin bahwa gurunya akan membela gitu. Nah, kalau posisi memantau, nah ini ya Bapak Ibu, suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Biasanya nanti murid-murid itu malah takut gitu ya. Setiap ketemu sama ibu ini ingatnya poin aja terus gitu ya. Jadi perasaannya seperti apa? Nah, akibatnya murid ini akan memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya, tapi biasanya murid ini
dipantau guru saja, karena takut hanya pada gurunya saja, tapi gurunya yang repot, cek lagi, nengok lagi, pantau lagi tata tertib mana yang dilanggar dan sebagainya. Nah, itu sangat melelahkan sekali ya Bapak Ibu. Artinya siswa itu berbuat sesuatu itu karena takut sama kita, takut sama gurunya, bukan karena kesadarannya sendiri. Nah, kemudian ini baru pada posisi paling baik atau paling bagus yang harus kita terapkan adalah sebagai manajer. Biasanya nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian juga dia mendekatkan diri kepada murid. Nah, kemudian perasaan murid kalau kita di posisi manajer ini ya Bapak Ibu, maka tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi bertunjuk-tunjuk gitu. Tapi murid itu akan memahami atau menyadari kesalahannya sendiri dan memang fokus untuk memperbaiki kesalahan itu. Kita mencari bersama murid itu, kita mencari solusi dari kesalahan yang dia buat gitu. Ini dia ya Bapak Ibu, untuk yang akan kita terapkan di sekolah kita adalah budaya positif. Budaya positif itu akan dimulai dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian dia akan menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif di SMK kita. Jadi dimulailah dari kelas masing-masing. Dimulai dari kelas kita membuat kesepakatan kelas bagaimana supaya anak didik kita di kelas-kelas kita itu bisa menerapkan perilaku positif atau disiplin positif ini. Nah, kesepakatan kelas itu akan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Artinya semua warga di kelas itu menerapkan keyakinan kelas itu dengan penuh kesadaran dan dengan motivasi internalnya atau motivasi instruksinya. Nah, dengan diterapkannya itu keyakinan kelas yang sudah bagus, maka di lingkungan sekolah itu sudah tercipta lingkungan positif sehingga dapat menjadi budaya positif di SMK Kesehatan Proskill Indonesia. Ini ya Bapak Ibu, yang pertama kita lihat itu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, mengapa kita perlu nih menerapkan keyakinan kelas ini? Kenapa nggak cuma hanya peraturan kelas aja? Mungkin ada yang memberikan pendapat, kenapa sih harus keyakinan kelas? Nah, ini kita contohkan itu mengapa kita harus menggunakan helm apabila berkendaraan, atau mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak waktu zaman Covid dulu gitu kan. Kemudian kenapa sih kalau kita mengikuti acara itu harus tepat waktu. Nah, jadi untuk pada peraturan kelas itu dia hanya sekedar aturan-aturan yang harus diterapkan oleh semuanya. Nah, tetapi kalau dia keyakinan kelas itu dia akan menciptakan motivasi intrinsik. Jadi kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan. Artinya kalau di kasus kita itu, kenapa sih kita harus menggunakan helm? Karena memang untuk keselamatan kita, bukan karena takut ditilang polisi, dan sebagainya. Bukan hanya karena aturan gitu, tapi karena memang
ada motivasi intrinsik, saya harus menjaga keselamatan diri kalau berkendaraan roda 2. Artinya saya harus pakai helm. Nah, itulah yang akan kita ciptakan kepada siswa kita. Kita akan memunculkan motivasi intrinsiknya tersebut. Nah, boleh kita lihat Bapak Ibu, ini ada peraturan-peraturan, ya. Contohnya ini selalu mengembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, kemudian bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, menurut Bapak Ibu semua, dari aturan-aturan ini, maka kalau kita jadikan dia sebuah keyakinan atau nilai kebaikan yang akan dituju, itu kalau di peraturan pertama mengembalikan buku pada tempatnya, itu adalah untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang untuk mengganggu orang lain, sebenarnya itu adalah untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Kalau hadir tepat waktu itu berarti menghormati orang lain dan komitmen untuk mencapai tujuan. Dilarang menggunakan kekerasan berarti untuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu untuk kesehatan. Sampailah jangan berlari di kelas itu adalah untuk keselamatan dan keamanan. Jadi dari peraturan-peraturan tersebut sebenarnya nilai-nilai inilah yang akan kita tuju, yang akan ditanamkan pada diri kita, gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kita membuat peraturan-peraturan ini, tetapi lebih dikuatkan kepada menumbuhkan keyakinan-keyakinan untuk mencapai nilai kebajikan yang akan dituju, gitu. Kemudian, nah, kalau ada yang melanggar, tentu guru itu akan memberikan sanksi atau hukuman atau konsekuensi. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kadang kita sebagai seorang guru itu ada bertindak itu, misalnya suruh catat buku atau suruh lari kalau kita kasih hukuman, kemudian murid diminta push up dan sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu dari tindakan yang pertama, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau lari mencatat buku itu hukuman, ya. Kalau lari hukuman juga. Kalau diminta push up hukuman. 1, 2, 3 hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, kemudian meminta murid mengenakan sepatu harian, tidak mengenakan sepatu harian, seperti contohnya kasus Sabrina tadi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Yang mana kira-kira? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ini nomor berapa nih? Nomor 5, 6. Hukuman, ya. Hukuman. Jadi kalau lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, benar ya. Jadi kalau kita misal ada siswa yang membuat kesalahan, kamu bikin deh catatan di catat buku sampai habis nih dengan kalimat ini. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Menyuruh siswa itu lari di lapangan, keliling lapangan, meminta push up, kemudian juga tidak boleh menggunakan sepatu karena salah sepatu, itu adalah
adalah hukuman. Nah, sedangkan kalau kita mengganti kertas teman yang telah dicoret, kemudian membersihkan tumpahan air, itu adalah sanksi atau konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu, kita bukan tidak boleh memberikan konsekuensi. Yang tidak boleh itu adalah memberikan hukuman. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi itu harus kita lakukan untuk menyadari, untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik kita itu bahwa yang dia lakukan adalah salah, gitu. Jadi bukan tidak boleh memberikan sanksi. Nah, tapi kita lebih ke mengerjakan konsekuensi dari kesalahan yang telah dia buat. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan sanksi. Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan, kemudian biasanya membuat siswa itu sakit. Kadang juga anak itu jadi membenci kedisiplinan, kemudian dilakukan dengan paksaan. Kemudian biasanya mendorong anak itu menyakiti diri sendiri, konsep dirinya yang buruk. Jadi nanti anak atau siswa kita itu biasanya berbohong, malah menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, dan itu akan membuat dia merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau itu sanksi atau konsekuensi itu memang harus terjadi, ya, resiko memang harus terjadi. Tetapi biasanya membuat anak itu tidak nyaman cuma dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian juga siswa itu akan menghargai disiplin, kemudian juga dengan ada kita berikan stimulus sehingga anak itu akan memberikan tanggapan yang menyadari kalau itu adalah kesalahannya. Kemudian juga mendorong siswa agar mudah menyesuaikan diri, konsep dirinya yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan sehingga kehilangan hak itu dibuat tidak nyaman, diasingkan itu hanya sementara. Artinya ketika dia sudah menyadari konsekuensi itu, dia tidak berlarut-larut, gitu. Nah, ini Bapak Ibu adalah video saya membuat keyakinan kelas. Boleh ditonton sebentar Bapak Ibu untuk saya buat ini di kelas.
Nah, ini dia ya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas 11 asisten keperawatan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah mengenai restitusi. Nah, mungkin tidak asing lagi semua Bapak Ibu semua ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau murid kita melakukan kesalahan, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Jadi ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada tindakan yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah pelanggaran, inilah yang harus kita lakukan untuk supaya siswa kita itu bisa menyadari kesalahannya. Jadi yang pertama itu dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk pada poin pertama menstabilkan identitas, biasanya itu untuk membuat siswa itu merasa biasanya membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Artinya kita membuat anak itu kalau melakukan kesalahan itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah kalau tidak bisa memperbaiki masalahnya. Nah, biasanya pada menstabilkan identitas, guru itu akan berkata, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan masalah ini dan sebagainya. Nah, ketika kita mengatakan kalimat-kalimat seperti itu akan memotivasi siswa itu supaya dia menyadari kesalahannya dan dia akan mencari solusi untuk memperbaikinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pada validasi tindakan yang salah. Ini akan membantu siswa mengenali kebutuhan yang harusnya dia penuhi. Tadi kita sudah bahas itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya setiap
itu apa sih yang dilakukan, bagaimana sih perasaannya. Nah, biasanya kita akan menanyakan hal tersebut. Nah, ini ada ya Bapak Ibu, boleh kita break dulu. Ini ada skenario kasus ini mengenai suatu siswa yang terlambat untuk datang ke sekolah. Boleh Bapak Ibu, skenario ini adalah dalam rangka saya buat untuk penerapan restitusi di sekolah. Tapi ini hanya fiktif belaka, artinya namanya skenario, jadi memang diatur ya Bapak Ibu. Boleh karena memang nggak kita nontonnya melalui laptop saja.
Ibu, ini adalah tanggapan dari siswa ketika kita sudah menerapkan budaya positif atau menerapkan restitusi kepada siswa itu. Apa sih, bagaimana sih perasaan siswa? Nah, ternyata siswa ini merasa lebih dihargai, lebih senang, dan lebih bisa mengungkapkan perasaannya atau kesalahannya itu, sehingga dia punya motivasi sendiri untuk memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, ini dia ya kesimpulan Bapak Ibu. Tadi kita sudah mungkin melihat bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah kita. Yang pertama itu dengan membuat keyakinan kelas, kemudian dengan melaksanakan restitusi dengan 3 langkah segitiga restitusi tadi. Kemudian untuk kesimpulan kita hari ini yaitu Bapak Ibu, budaya positif itu harus dibangun untuk menumbuhkan motivasi internal dari peserta didik kita dalam melaksanakan disiplin positif itu, yang nantinya akan bisa mencapai dan ikut berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi sekolah. Nah, dalam membangun budaya positif ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi ini merupakan kolaborasi dari semua warga sekolah, mulai dari Bapak Kepala Sekolah, guru, dan kemudian tenaga pendidik dan juga seluruh siswanya. Nah, bahkan juga dibutuhkan dalam penerapan budaya ini juga kita butuh dukungan dari orang tua maupun dari komite sekolah. Jadi semoga budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah dan akan menjadi ciri khas dan menjadi membudaya untuk kita di SMKS Kesehatan Proskill Indonesia. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi ini. Saya harap bisa diambil manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.